بركات مجيدة كما ينبغي لجلال سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله وبركاته. Polisi Pamung Praja Bapak Administrasi Jakarta Timur, kepada Bapak Muhammad kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kegiatan adalah memberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam mendukung pemerintah daerah, pemerintah kota dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dan selanjutnya tujuan kegiatan ini adalah mengedukasi masyarakat secara masif tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan menjalin aspirasi masyarakat untuk bergerak bersama-sama membudayakan Trantibun maupun Limas. Wawasan masyarakat mengenai peraturan daerah tentang ketertiban umum di wilayah DKI Jakarta. Sedangkan narasumber terdiri dari Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Metro Jakarta Timur dan Dandim 0505 Jakarta Timur dan Bapak Rizky Muhardianto dari BST Consulting. Sedangkan moderator adalah Bapak Andrian Hamzah. Sebelum kami mengakhiri laporan ini, tentunya saya berharap kepada Bapak Kepala Bidang Limas Satuan Polisi Pamung Praja Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta yang mewakili Bapak Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta membuka kegiatan ini secara resmi. Sekian lebih kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Metro Jakarta Timur, makasih kehadirannya Pak. Tentu juga yang kami hormati Bapak Mayor Infanteri Seretan, saya ini Ahmad, dan dari Bapak Ahmad dari Dandim 0505 Jakarta Timur, serta Bapak Rizky Muhardianto dari BST Consulting. Tentunya yang kami hormati, yang kami banggakan dari jajaran Bapak Kasatpol PP Jakarta Timur beserta seluruh segenap jajaran, para Manpor, para Kasih, para pengelola, seluruhnya para penyelenggara yang kami banggakan, dan juga tentunya dari Provinsi Pak Vendo, Kasih Pinlu mendampingi saya, dan tentunya yang kami banggakan, kami muliakan segenap peserta yang hadir dalam kesempatan ini. Tentunya marilah yang nanti kita memanjatkan puji serta syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini di hotel yang mewah. Kita hadir bersama untuk melaksanakan kegiatan masyarakat peduli Trantibun di Kota Administrasi Jakarta Timur. Kegiatan ini adalah kegiatan yang keempat kali di tahun 2025. Sebelumnya juga tentunya kami menyampaikan salam hormat takzim dari Kepala Satpol PP Satpol PP DKI Jakarta, Bapak Dr. Haji Satriadi, MSI. Beliau mengaturkan permohonan maaf kepada seluruh moderator dan jajaran, dan juga tentunya para peserta MPT yang hadir. Beliau tidak bisa bersama-sama di sini karena juga pertempatan ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Gubernur kita terus, dan juga jajaran dari pimpinan Kapolda, Pangdam, Panglima Kodam tentunya terus menyebutkan tentang mari kita jaga Jakarta ya, dalam bentuk apapun, bencana fisik, bencana sosial, dan sebagainya. Untuk itu tentunya kita harapkan dengan adanya kegiatan ini, bagaimana kita mengidentifikasikan permasalahan Trantibun di wilayah masing-masing ya. Ini diambil dari tiap-tiap kecamatan ya, Bapak Ibu sekalian ya, perwakilan kecamatan. Kemudian tentunya kita petakan potensi-potensi gangguan dan kerawanan untuk sama-sama kita antisipasi ya, kita cegah dini, deteksi dini ya. Semoga permasalahan itu tidak muncul, tidak meluas ya,
dan terus kita jaga kondisi tersebut. Tentunya dalam saat ini kondisi musim, kita sudah berada di musim penghujan. Jangan salahkan Tuhan telah menetapkan hujan, ya sudah musimnya. Nanti jangan salahkan, wah hujan lagi, nanti banjir lagi. Kasih air dulu air, ya. Kita yang tentunya sebagai manusia bagaimana mengantisipasi tersebut dengan berkolaborasi, dengan bersinergi, dengan segala potensi yang ada, dengan semua kelembagaan yang ada. Mari kita manusia terus membangun bagaimana upaya kita agar tidak terjadi bencana. Tentunya kami sangat berharap dengan adanya kegiatan ini terbangun terus ya kekompakan dan komitmen kita ke depan. Kita kan ke masyarakat juga ya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian dan sama-sama kita buka kegiatan kita ini, kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat peduli tertimbun Kota Desa Jakarta Timur. Dengan ini kita sama-sama buka. Masyarakat peduli tertimbun akan terus terbangun sinergi yang kuat, rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum nanti kita memasuki sesi penyampaian materi dan diskusi, saya akan buka dulu. Saya awal dengan sebuah pantun ya. Burung kenari hingga pidahan, berkicau merdu menyapa pagi. Kesadaran warga adalah kekuatan, wujudkan kota global yang tertib dan rapi. Baik Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan, saya ingin mengecek kesiapan Bapak Ibu dulu, boleh? Ya? Kalau saya bilang satu pegang hidung, semua pegang hidung ya? Ya siap. Satu pegang hidung, satu pegang telinga. Nggak ada satunya Pak. Kalau nggak ada kata satunya kan? Ikuti siap. Satu pegang hidung, satu pegang mata, satu pegang kepala, satu pegang telinga, pegang mulut. Nah, masih ada ya. 2, 3, 4. Pelan sih Pak, masih dirian Pak. Dan juga pastinya nyaman ditinggali. Namun kemajuan tidak hanya dilihat dari infrastruktur ya. Tahu? Siapa tadi? Beliau itu Koramil dan kami mana? Cipayung. Oke. Beliau adalah Bapak Mayor Infantri Ahmad. Tepuk tangan dong. Saya takut salah gelarnya. Saya bahaya nih kalau salah gelar ya. Oke, silakan. Sebagai Kasat Bimas, saya kapak yang paling keren untuk di Polres Jakarta Timur, karena begitu ya. Jabatan yang paling awet untuk di tingkat Polres itu kapak keren, karena nggak ada yang pengen ganti Pak. Kebetulan Kasat Bimas hari ini berhalangan hadir, maka saya diminta menggantikan untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Sementara berkaitan dengan masalah untuk pemberdayaan, kita lihat, saya tadi begitu datang salah pol sama narah hukum. Kira-kira audiennya siapa? Yang ada di pikiran kita itu teman-teman Satpol. Kalau Satpol PP, karena hari-hari saya dengan Satpol PP. Saya polisi rasa Satpol PP, ya. Hanya sama-sama polisi, hanya beda seragam saja. Tanyakan kepada lingkungan warga kita memberikan kontribusi masukan kepada kualitas keamanan di lingkungan Jakarta Timur. Sementara itu, moderator dari saya, silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Edi. Boleh berikan tepuk tangan dulu Bapak Edi. Belum dilanjutkan ke pemateri keamanan ini, yaitu mulai dari kesadaran diri sendiri. Kemudian yang kedua, mindsetnya bahwa keamanan ini merupakan kebutuhan, ya. Jadi kebutuhan, keamanan adalah kebutuhan kita. Oleh karena itu penting. Tadi yang disampaikan Bapak Edi, satu, kita harus jadi polisi untuk diri sendiri, polisi untuk keluarga, polisi untuk warga. Setelah ini Pak? Polisi negara tidak mungkin. Polisi negara tidak mungkin yang keempat itu ya. Oleh Dan Ramil Cipayung, Mayor Infantri Ahmad. Boleh berdiri? Boleh. Yang pertama permohonan maaf karena dandim kami, dandim saya, Kolonel Nelson itu sekarang bertepatan waktunya dengan penyambutan Bapak Wakil Presiden yang
kemarin konferensi G20 dari Afrika Selatan. Jadi Pak Kasubag mengatakan tidak kenal maka tidak sayang, makanya saya harus mengenalkan diri dulu. Maaf ini, tentara-tentara atau BRIMOB yang ditugaskan ke sana, karena kalau di kepolisian itu yang berkaitan langsung dengan TNI itu BRIMOB yang berada di ujung depan. Itu kalau dia lengah, jarang patroli, tidak mengamankan lingkungannya dia pasti datang menyerang. Dadakan. Itu yang lebih fokus ke sana. Itu tugas pokoknya kita sementara yang utama. Kemudian bagaimana ke dalamnya? Di Indonesia itu ada komando kewilayahan, yaitu Kodam, Korem, Kodim, Koramil ujung tombaknya. Ya, disinilah kita berbaur dengan pemerintahan tingkat bawah, RT RW untuk mengingatkan dengan judul di belakang ini. Ya. Kalau di kita lebih banyak kepada AGHT, seperti itu, Bapak Moderator. AGHT itu apa? Masyarakat sekitar ini jangan sampai kena AGHT. AGHT itu apa? Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Pak, kami ini dari Ormas sudah berani Pak bertindak ini. Tapi bagaimana Pak ya? Kadang warga kami diganggu oleh mata-mata lang. Nah, itu kan tidak oke lah. Kalau memang masyarakat ini memang punya cicilan yang tertunda, bolehlah dengan koordinasi yang baik. Untuk di daerah Pak Cipayung selama sebulan ini belum. Tapi kalau di Koramil Durensawit sudah 2 kali tuh. Di BKT itu kumpul. Janjiannya yang melalui media sosial Bang. Ya Bapak-bapak, kumpul ini. Begitu datang tentara mau disibukkan dia. Tapi dia janjian lagi di hari-hari berikutnya. Itu yang sering terjadi. Yang kedua peduli. Kita berada di sini. Mungkin ada perwakilan RMK, Pak RW, Pak RT yang hadir di sini. Memang kita harus sering duduk bersama. Kalau di istilah militernya itu komunikasi sosial. Kita manusia-manusia ini jiwa-jiwa sosial. Jadi harus berkolaborasi, ngomong kita agar tahu situasinya. Karena Bapak, ada rumah tinggi besar, pakurnya tinggi, jarang terbuka. Saya tanya Pak RT aja nggak tahu itu rumah siapa. Nggak tahu, laporan juga enggak. Tiap saya ketok pintu nggak ada, belnya nggak ada. Ada Pak. Ya, yang berada khususnya di wilayah Durensawit yang pernah saya alami ini, kemudian di Cipayung ini ada. Di Cipayung ini Pak, kalau masuk belakang sini. Makanya karena tidak ada kepedulian, kita peduli tapi dia tidak peduli. Akhirnya apa? Ada mayat yang ketemu udah tinggal tulang belulangnya, tinggal ini karena rumah itu nggak pernah terbuka. Satu kata, kalau kita bicara manusia, supaya kita bisa berkompetisi dengan teknologi, dengan mesin, pada akhirnya kita bicara tentang sikap, bicara tentang karakter, bicara tentang etika. Dan banyak penelitian mengatakan yang dibutuhkan era saat ini dan masa depan untuk menghadapi derasnya era teknologi, maka salah satu sebagai manusia penting kita hidup dengan values, kita hidup dengan nilai, kita hidup dengan sikap, kita hidup dengan karakter. Kenapa? Karena karakter pada akhirnya akan menghadirkan satu hal yang kita sebut dengan wisdom. Saya mau bertanya sama Bapak Kompol tadi ya, mengenai Ibu Memanggil. Ini program dari Polres Jawa Timur Pak ya. Ini kurang lebih sudah 3 bulan. Kita di Kecamatan Matraman sampai detik ini, kita kalau mau wilayah kita dari Kelurahan Hutan Raya Utara itu setelah apel cipta kondisi kita mau wilayah jam 12 sampai jam 1 itu masih ada anak-anak yang SMP itu masih ada 5 sampai 6-7 orang masih pada ngumpul Pak. Jadi yang memanggil itu bukan ibunya Pak, jadi kita dari RPTN di Paspol sama Mbak Wisa muter keliling wilayah, beliau itu masih pada ngumpul sampai jam 1 malam. Maaf, beliau juga sampai ada minuman gitu. Iya, jadi posisi itu Pak. Jadi untuk program Ibu Memanggil ini di kelurahan di Kecamatan Matraman khususnya, jadi belum bisa dibilang Ibu Memanggil. Jadi kita ini memanggil atau membubarkan beliau-beliau ini. Ya, itu aja yang dapat kita sampaikan. Kedua, sampaikan pada Dimas, Kasat Dimas yang membidangi bidang itu,
setidaknya apakah program itu ketika disampaikan sudah pernah mengumpulkan ibu-ibu atau belum. Coba lagi saya ingatkan kepada Satbimas melakukan suatu evaluasi. Keefektifan namanya juga ibu memanggil, kalau nggak dikumpulkan ibu-ibunya gimana mau tahu? Artinya tahapan-tahapan dilakukan oleh ibu-ibu itu apa? Hanya segera memanggil kah? Kalau tidak memanggil harus komunikasi kepada siapakah? Itu nanti coba nanti akan kita evaluasi. Saya terima kasih koreksi sarannya. Mungkin ada satu hal yang mungkin belum efektif dalam pelaksanaan memanggil akan kita sampaikan. Terima kasih sarannya. Nama saya Hamzah dari Kecamatan Cakung. Saya hormati para pemateri dan Bapak dan Ibu Satpol PP. Saya langsung aja pertanyaan. Pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Edi di Cakung Barat. Saat ini lagi Matel. Pertanyaan saya, apakah Matel itu melanggar hukum dan apa yang harus dilakukan pun kalau laporan ke Bimas atau ke Polsek. Berikutnya, pada 8 November 2025, Ansip RT 9 Cakung Barat meninggal dunia ditembak pelaku gramor viral dan sempat dikunjungi oleh Mensos. Apa sih langkah dari kepolisian, saran atau arahan agar kejadian ke depan warga atau ansip kita tidak berulang, apalagi sampai merenggut jiwa. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kadang-kadang kita berikan satu kemudahan dalam konteks tanda tangan. Jadi jarang orang yang mereka mengajukan pembiayaan kepada pihak finance itu tanda tangan saja. Dia tidak ngerti apa substansi yang ada di dalamnya. Sehingga kewajiban-kewajiban melakukan apakah nanti pembiayaan itu dibagikan kepada fidusia atau tidak, kita juga jarang nggak ngerti. Ya, tapi paling tidak, ketika nanti Bapak Ibu semua itu ada material yang betul-betul ini, segera informasikan ke polisi. Dia tidak bisa mengambil secara sepihak. Dia tidak bisa mengambil secara pihak. Secara di fidusia diatur bahwa sebagian itu adalah milik Bapak Ibu semuanya sebagai yang memiliki kendaraan tersebut. Jadi jangan kesan kalau mereka katakanlah ada tunggakan 3 kali sudah bisa diambil paksa. Tidak, semua nanti laporkan ke kepolisian dulu, berarti dilakukan satu pendampingan. Pun yang kadang-kadang kita tidak tahu, ya, kok motor saya, mobil saya sudah lunas, kok masih juga diambil. Nah ini kejadian. Katakanlah bulan 1, bulan 2, bulan 3 lancar, bulan ke-4 batuk, bulan ke-5 bayar. Ada sisa hutang yang ada di bulan ke-4 nanti mereka akumulasi sampai dengan akhir daripada nilai kontrak itu sendiri. Pada saat kontrak sudah berakhir, merasa kita lunas, ada sisa hutang-hutang yang sebelumnya belum terselesaikan. Nah, harusnya ketika kita membayar di bulan berikutnya, kita harus selesaikan dulu, ada tunggakan kita, selesaikan dulu. Jadi tidak menjadikan akumulasi di akhir tahun, di akhir kontrak itu sendiri. Kecenderungan begitu, merasa mereka sudah lunas, ketidaktahuan kita menandatangani kontrak, main tanda tangan saja, yang penting pulang sama bawa kendaraan. Coba nanti besok kalau ada tetangga mengajukan pembiayaan, dipastikan betul kata-kata yang di dalam substansi itu. Kalau tidak paham, minta didampingi orang yang paham. Berkaitan dengan material, silahkan nanti Bapak kalau ada, sampaikan kepada polsek terdekat. Sementara itu. Baik, terima kasih. Yang terhormat, para narasumber dan moderator yang sudah hadir di tempat yang berbahagia ini, dari Dandim Mayor Infantri Ahmad, luar biasa Bapak pencerahannya tadi, dan dari Polres Kompol Edi Suprianto SE, dari BSP Konsultif Rizky Hadianto, kita sudah sering ketemu ya Pak ya di berbagai acara, dan moderator kita Adrian Hamzah, serta para peserta masyarakat peduli Trenggalek yang saya cintai dan saya banggakan. Semua yang hadir di sini semua memberikan perannya masing-masing, baik para narasumber, para peserta, dan semua yang hadir di sini tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena kegiatan ini sungguh sangat bermanfaat. Biarlah semuanya ini kita kembalikan ke masyarakat karena masyarakat peduli Trenggalek adalah rekan kerja kita, Pak. Dan kita tidak putus silaturahmi sampai di sini, ini akan berjalan terus walaupun memang kegiatan ini tahun ini terakhir. Tapi mudah-mudahan di kegiatan-kegiatan selanjutnya akan lebih baik lagi kita bertemunya dengan acara-acara yang lebih spektakuler. Demikian yang boleh saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.